Pernah nggak kamu memperhatikan sesuatu yang aneh? Kamu bisa sangat tulus mencintai seseorang. Kamu hadir, peduli, berusaha mengerti dia, memberikan perhatian, bahkan menunggu bertahun-tahun. Tapi pada akhirnya dia tetap tidak memilih kamu. Dan yang lebih menyakitkan, ini bukan cuma terjadi sekali. Orang pertama tidak memilihmu. Orang kedua juga pergi. Orang ketiga datang memberi harapan lalu menghilang lagi. Lalu kamu mulai bertanya dalam hati, apa yang salah sama aku? Tapi bagaimana kalau masalahnya bukan karena kamu kurang cantik, kurang menarik, atau kurang baik? Bagaimana kalau tanpa sadar ada pola di dalam diri kamu yang membuatmu terus menarik orang yang tidak bisa memilihmu? Tonton sampai akhir karena alasan terakhir adalah sesuatu yang sangat jarang dibahas dan mungkin akan mengubah cara kamu melihat cinta. Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Kalau kamu pernah merasa selalu menjadi orang yang menunggu, mengejar, atau mencintai seseorang yang tidak pernah benar-benar memilihmu, video ini mungkin akan sangat terasa personal. Banyak orang berpikir, kenapa aku selalu ketemu orang yang salah? Tapi kenyataannya, seringkali bukan orangnya yang berbeda. Yang berbeda hanya wajahnya. Polanya sama. Mungkin orang pertama sulit berkomitmen, orang kedua dingin, orang ketiga tidak jelas. Tapi semuanya memberi rasa yang sama, ketidakpastian. Kenapa? Karena manusia cenderung tertarik pada sesuatu yang terasa familiar. Dan terkadang yang familiar bukanlah yang sehat. Yang familiar adalah apa yang pernah kita rasakan sejak lama. Mungkin saat kecil kamu harus bekerja keras untuk mendapatkan perhatian. Mungkin kamu belajar bahwa cinta harus diperjuangkan. Mungkin kamu tumbuh dengan perasaan bahwa kamu harus membuktikan nilai dirimu. Jadi, saat bertemu seseorang yang sulit didapatkan, tubuhmu berkata, ini terasa seperti cinta. Padahal sebenarnya yang terasa familiar bukan cinta, tapi perjuangan. Ada hal yang sulit diterima. Terkadang kita tidak benar-benar mengejar seseorang. Kita mengejar perasaan ingin dipilih. Karena ketika seseorang yang sulit didapat akhirnya memilih kita merasa berharga. Kita merasa menang. Kita merasa cukup. Masalahnya, nilai dirimu menjadi bergantung pada keputusan orang lain. Dan itu sangat melelahkan. Karena kamu akan terus bertanya, apa yang harus aku ubah supaya dia memilih aku? Bukannya bertanya, apakah orang ini memang pantas ada dalam hidupku? Itu dua pertanyaan yang sangat berbeda. Banyak orang tanpa sadar percaya bahwa cinta yang kuat harus menyakitkan, harus penuh drama, harus penuh perjuangan, harus membuat jantung berdebar-debar. Padahal hubungan yang sehat sering kali terasa tenang. Dan anehnya, ketika seseorang hadir dengan jelas, konsisten, dan memberi kepastian, sebagian orang malah merasa bosan. Karena tubuh mereka sudah terlalu terbiasa dengan naik turun emosi, terlalu terbiasa mengejar. Jadi ketika cinta datang dengan tenang, rasanya asing. Sekarang bagian yang mungkin sulit didengar. Kamu merasa mereka tidak memilihmu. Tapi pernahkah kamu bertanya, kenapa aku juga memilih orang yang dari awal tidak benar-benar hadir? Mungkin ada tanda-tanda. Mungkin dia tidak konsisten. Mungkin dia sering menghilang. Mungkin dia bilang belum siap. Mungkin dia tidak pernah benar-benar menunjukkan usaha. Tapi kamu tetap bertahan. Karena terkadang harapan terasa lebih indah daripada kenyataan. Kita jatuh cinta pada potensi seseorang, bukan pada siapa dia sebenarnya. Kalau kamu terus menarik orang yang tidak memilihmu, itu tidak otomatis berarti ada yang salah dengan dirimu. Mungkin ada pola yang sedang meminta untuk dilihat. Mungkin ada bagian dalam dirimu yang masih percaya bahwa cinta itu harus diperjuangkan sampai lelah. Tapi cinta yang sehat bukan tentang mengejar seseorang sampai kehilangan diri sendiri. Cinta yang sehat adalah ketika dua orang saling memilih, bukan satu orang berlari dan satu orang terus menunggu. Kalau kamu menonton sampai di sini, tulis di komentar, aku berhenti mengejar, aku mulai memilih diriku sendiri. Dan kalau video ini terasa seperti menceritakan hidupmu, jangan lupa subscribe karena di channel ini kita akan membahas healing, hubungan, dan cara memahami diri lebih dalam. Sampai ketemu di video berikutnya.